Oke, recording start. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Oke, di video kali ini yaitu mata kuliah Bioteknologi Pangan pertemuan ke-6, saya akan membahas sedikit mengenai BAL atau bakteri asam laktat, mulai dari definisi, kulturnya, dan juga peranannya dalam bioteknologi pangan. Oke, sebelum saya mulai ke materinya, saya akan menunjukkan sedikit video yang menarik ya, terutama mengenai LAB, Lactic Acid Bacteria. Ya, ini bakteri asam laktatea ya. Sumbernya dari Dr. Berg YouTube channel. Oke, mari kita lihat saja dulu videonya bareng-bareng. Hey guys, Dr. Berg here. In this video, we're going to talk about something very, very cool. It's called lactic acid. I don't know if you've ever heard of that before, but lactic acid bacteria is probably one of your most friendly bacteria that you have in your gut. And this is what it looks like right here. This is lactic acid. This is called kombucha tea. And it looks disgusting. It has like a fungus in there. They're little tiny friendly microbes. So these little friendly guys will create a really powerful beneficial acid that goes in your gut. First of all, they help neutralize the toxic bacteria, so they're actually good to support your immune system. They deodorize bad smells, so they actually get rid of rotten smells that are in your colon. So when you go to the bathroom, if you have a bad smell, you need to consume some lactic acid from something like kombucha tea. And they also enhance the nutritional benefit of your foods. Because it's an acid, it allows you to absorb more proteins, amino acid, like also minerals, trace minerals, calcium, zinc. So this enhances the nutritional value of the food that you already eat. If your colon is not acid enough, you're not going to be able to break down food. So this ensures that the pH is correct in the large and small intestine. So it also helps your skin. It's a blood cleanser. It's a colon cleanser, like I said. It loves mucous membranes. So in your colon, you have these layers of mucous membranes, and also in your mouth and the different parts of your body and your sinuses. This is wonderful to support the mucous membrane. So it's an overall great thing for your immune system. Now what's interesting is this stuff is made from white sugar and black tea. So you take, and I'll actually put the recipe below in the link, but you basically take sugar and you dissolve it in water and you put black tea in it with caffeine, and then you let it cool down and you put this little fungus in here. Looks disgusting. And then the fungus starts eating up the caffeine and the tea and the sugar and converts it into lactic acid. Pretty wild. So we're basically consuming kind of the waste product from these microbes with a lot of good benefits. So you can also get this from consuming pickles, right? You can also get it from kefir, which is a type of sour yogurt. You can get it from yogurt. You can get it from pickled vegetables. And my favorite, which is sauerkraut. So start consuming these fermented foods and enhance the benefit from your food. Thanks for watching. Oke, cukup jelas ya videonya, yaitu video dari Dr. Berg YouTube channel ini, mulai dari pentingnya bakteria asam laktat atau BAL atau di sini LAB ya, lactic acid bacteria, dan juga apa sih manfaatnya untuk tubuh kita yang nanti akan saya bahas juga terutama di kuliah ini. Oke, saya mulai dari BAL itu sendiri ya, bakteri asam laktat. Apa sih bakteri asam laktat itu? Jadi, bakteri asam laktat atau BAL adalah mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam proses fermentasi makanan. Jadi dalam suatu proses fermentasi yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang memegang peranan penting adalah BAL ini. Mereka atau bakteri asam laktat ini dikenal karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat sebagai produk utama metabolisme mereka. Jadi karena bisa mengkonversi terutama karbohidrat ya menjadi asam laktat ini sebagai produk utama metabolismenya. Bakteri ini banyak digunakan terutama dalam industri pangan untuk menghasilkan makanan fermentasi. Misalnya seperti yang di video tadi sudah dijelaskan juga, ada yogurt, ada kefir, dan berbagai jenis fermentasi sayuran seperti sauerkraut yang dibahas di akhir video tadi ya. Selain itu, BAL juga memberikan kontribusi pada
food safety, keamanan pangan, peningkatan nilai gizi, serta meningkatkan rasa dan tekstur makanan. Jadi, bal ini terutama dalam fermentasi, ini banyak sekali peranannya ya, dan juga fungsinya terutama. Karena multifungsinya ini, penelitian dan pengembangan terus dilakukan, terutama untuk memahami baik itu peran maupun potensi penggunaan bal ini dalam pengolahan pangan yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Itu kira-kira sekilas mengenai bal ini ya. Lalu supaya lebih kebayang, ini dia contoh mikroskopik atau gambar mikroskopik dari bal, yaitu adalah jenisnya Lactobacillus bulgaricus, yang merupakan salah satu jenis bakteri asam laktat yang penting dan juga umum digunakan dalam produksi yogurt. Bakteri ini biasanya bekerja sama dengan Streptococcus thermophilus untuk mengubah laktosa atau gula susu itu menjadi asam laktat yang nantinya akan memberikan rasa asam pada yogurt dan juga berkontribusi pada tekstur serta aroma produk. L. bulgaricus ini juga membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan gitu. Sehingga pertumbuhan si Streptococcus thermophilus ya. Sehingga keduanya juga sering digunakan sepaket gitu ya dalam kultur starter untuk membuat yogurt gitu. Oke, next adalah nah ini, pentingnya bal dalam bioteknologi pangan. Ada 5 kira-kira fungsi atau ya kenapa bal itu penting gitu dalam biotek pang ini. Yang pertama adalah untuk peningkatan daya simpan makanan. Karena bal ini dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang notabene merugikan tubuh kita gitu ya, bakteri patogen ini. Yang kedua adalah ini melanjutkan yang nomor satu adalah dia memiliki kontribusi pada keamanan pangan. Kenapa? Karena bal ini menghasilkan senyawa antimikroba yang membantu melawan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Jadi kembali ke nomor satu. Selain dia membuat makanannya lebih tahan lama, dia juga membuat makanannya lebih aman gitu. Makanya dia berkontribusi terhadap food safety ini. Yang ketiga adalah peningkatan nilai gizi makanan, di mana si bal ini dapat meningkatkan kandungan vitamin, asam amino, dan utamanya protein dalam makanan fermentasi. Lalu yang keempat, peningkatan rasa dan juga tekstur dalam makanan, di mana proses fermentasi oleh bal ini itu dapat menghasilkan senyawa, aroma dan flavor atau rasa ya yang menyempurnakan rasa makanan gitu. Jadi yang khas gitu aroma dan flavornya ini. Sehingga dapat meningkatkan rasa dan tekstur makanan. Dan terakhir adalah untuk pengembangan produk pangan fungsional. Contohnya bal ini digunakan dalam pengembangan produk fungsional seperti probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan gitu. Oke. Nah, saya baru masuk ke kultur balnya ini, kultur bakteri asam laktat. Apa itu kultur bal? Kultur bal adalah sekelompok bakteri gram positif yang anaerob fakultatif, non-spora, dan tidak bergerak. Di mana bakteri-bakteri ini khususnya dia memiliki kemampuan untuk mengubah laktosa dan gula lainnya menjadi asam laktat sebagai produk utama fermentasi. Jadi utamanya ini, laktosa dan gula-gula lainnya menjadi asam laktat. Itulah yang dilakukan oleh kultur bal ini, bakteri dalam kultur bal ini. Bal sendiri merupakan mikroorganisme utama yang berperan dalam proses pembuatan berbagai jenis makanan yang difermentasikan ya seperti yogurt, kefir, dan kimchi. Tiga ini mungkin yang paling populer ya untuk makanan fermentasi, di mana bakteri-bakteri tersebut memiliki tanggung jawab utamanya untuk mengubah bahan mentah itu menjadi produk akhir yang memiliki rasa, aroma atau flavor, rasa flavor atau aroma dan tekstur yang diinginkan. Kira-kira seperti itu. Kita main-mainnya di bal ini supaya bisa menjadi produk akhir yang ini nih, memiliki rasa, aroma, dan tekstur yang diharapkan oleh kita semua gitu. Next adalah nah, teknologi produksi kultur bal ini jelas kita fokus ke teknologi atau proses fermentasi. Di mana proses fermentasi kultur bal ini melibatkan penggunaan bahan baku yang utamanya mengandung karbohidrat. Karena karbohidrat ada gula-gula seperti laktosa dan gula-gula lainnya. Jadi misalnya bahan bakunya itu susu untuk produk susu fermentasi atau yogurt. Atau misalnya bahan bakunya sayuran untuk menghasilkan produk fermentasi sayuran. Contohnya adalah sauerkraut yang sudah dicontohkan tadi di video gitu. Nah, bakteri asam laktat itu akan mengkonversi karbohidrat ini menjadi asam laktat dan senyawa lainnya melalui serangkaian reaksi biokimia.
Reaksinya seperti apa? Itu tidak saya jelaskan di video ini ya, karena fokusnya bukan di situ. Tapi ada di video saya yang lain yang terutama membahas reaksi fermentasi asam laktat. Silahkan dicek ya. Lalu untuk bakterinya, yang paling umum adalah Lactobacillus sp gitu, yang merupakan genus bakteri asam laktat yang paling umum digunakan dalam industri makanan. Contohnya bisa lihat di sini ya untuk fermentasi makanan dan minuman, menurut Jay dan kawan-kawan tahun 2005 itu adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Yaitu ya ini, intinya adalah proses fermentasi menggunakan BAL ini gitu. Jadi bahan-bahannya simpel. Kita butuh mikroba sebagai inokulum, wadah untuk menjamin proses fermentasinya, dan substrat sebagai tempat tumbuhnya, tempat kulturnya gitu, dan sumber nutrisi bagi mikrobanya gitu. Yang terakhir, hidup suatu bakteri, baik itu bakteri baik ya atau probiotik, di dalam makanan fermentasi itu akan membantu menyehatkan sistem pencernaan, mencegah penyakit degeneratif dan jenis penyakit-penyakit lainnya. Itu kira-kira, sekilas mengenai teknologi produksi kultur bal ini, yang fokusnya adalah di proses fermentasi yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, apa sih fungsi bal dalam pengembangan produk pangan, utamanya inovasi pangan ya? Jadi, bal ini punya peran penting terutama dalam inovasi formulasi produk pangan. Dengan cara apa? Dia bisa memberikan karakteristik baik itu berupa rasa, aroma, ataupun tekstur yang berbeda, yang unik gitu. Bakteri bal ini itu dapat digunakan untuk menghasilkan produk pangan dengan profil nutrisi yang ditingkatkan atau dengan penggunaan bahan baku yang berbeda. Jadi bisa meningkatkan profil nutrisinya atau bisa juga menciptakan produk pangan yang baru gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kultur bal ini dapat digunakan dalam pengembangan produk pangan fungsional, contohnya probiotik atau makanan dengan bakteri baik gitu. Di mana produk pangan fungsional ini itu dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan seperti misalnya meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan juga sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Contohnya, untuk pengembangan produk yang melibatkan bal ini adalah yogurt probiotik yang mengandung lactobacillus dan juga bifidobacterium. Jadi gabungan antara dua bakteri ini telah terbukti memiliki efek positif, terutama pada kesehatan pencernaan dan juga telah populer di pasar makanan sehat. Oke, itu kira-kira salah satu contoh pengembangan produknya yang menggunakan kultur bal ini. Contoh lainnya, nah ini saya berikan 3 contoh mungkin 3 makanan paling populer yang dikembangkan dengan kultur bal ini ya. Yang pertama adalah yogurt, di mana yogurt merupakan salah satu contoh produk yang menggunakan kultur bakteri asam laktat. Seperti misalnya tadi Lactobacillus bulgaricus yang ada di gambar sebelumnya ya, dan Streptococcus thermophilus. Jadi gabungan keduanya ini biasanya digunakan dalam starter atau untuk pembuatan yogurt, terutama untuk memberikan rasa asamnya dan juga tekstur yang khas ala-ala yogurt gitu ya. Next adalah kimchi. Udah pada tahu mungkin ya, kimchi ini yang merupakan makanan fermentasi tradisional Korea, ini juga menggunakan kultur bakteri asam laktat sebagai agen fermentasinya. Dan jenis bakteri yang umum digunakan adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus brevis gitu. Terakhir adalah kefir. Kefir ini mungkin ya cukup populer sih, jadi harusnya pada tahu juga ya, itu adalah minuman fermentasi dengan bahan bakunya susu juga seperti yogurt, tapi dia menggunakan kultur bakteri asam laktat dan ragi kefir. Bakteri yang digunakan dalam kefir itu biasanya adalah Lactobacillus kefiranofaciens, Lactococcus lactis, dan Leuconostoc sp. Bukan SPP ya, ini SP. Sorry kebanyakan P-nya. Kira-kira seperti itu contoh-contoh pengembangan produk pangan terutama yang menggunakan kultur bal ini. Yang paling populer adalah 3 ini, yogurt, kimchi, dan kefir. Oke, kira-kira seperti itu ya gambarannya mengenai kultur bal ini, bal dan juga kultur balnya gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.